Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 16 Desember 2020, berjudul Penahanan Iblis. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 20 ayat 2. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Pena Inspirasi menjelaskan gambaran kegiatan iblis sesuai dengan judul renungan kita pagi ini, Penahanan Iblis, sebagai permulaan kekekalan adalah sebagai berikut. Pertama, penahanan iblis akan berlangsung selama 1000 tahun lamanya, dan ia dilemparkan ke dalam jurang maut itu, dan kemudian malaikat Mikael akan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Pewahyu meramalkan penghalauan setan itu dan akan dijadikannya dunia ini porak-poranda dan gersang. Dan ia menyatakan bahwa keadaan itu akan berlangsung selama 1000 tahun lamanya. Setelah menyatakan pemandangan mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali dan kebinasaan orang-orang fasik, nubuatan itu meneruskan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga itu, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Kedua, selama iblis ditahan, ia sudah tidak punya kuasa lagi, dan setan hanya bisa merenungkan bagian yang telah dilakukannya sejak pertama sekali ia memberontak, dan kini, walaupun setan ditahan, tetapi ia masih bisa mengembara ke sana kemari di dunia yang sunyi untuk melihat akibat dari pemberontakannya melawan hukum Allah. Selama 1000 tahun, setan akan mengembara ke sana kemari di dunia yang sunyi untuk melihat akibat dari pemberontakannya melawan hukum Allah. Selama waktu itu ia sangat menderita. Sejak kejatuhannya, hidupnya terus-menerus bergiat, sehingga tidak ada waktu baginya untuk merenung. Sekarang ia tanpa kuasa dan dibiarkan memikirkan dan merenungkan bagian yang telah dilakukannya sejak pertama sekali ia memberontak melawan pemerintahan surga dan membayangkan dengan ketakutan dan gemetar masa depannya yang mengerikan, bila mana ia harus menderita atas segala kejahatan yang telah dilakukannya dan akan dihukum atas dosa-dosa yang dilakukan atas bujukan dan dorongannya. Ketiga, selama ditahan, kegiatan setan terbatas kepada dunia ini saja, dan ia tidak boleh berhubungan dengan dunia-dunia lain, dan setan tidak boleh menggoda dan menyusahkan mereka yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa, atau setan sama sekali terputus dari pekerjaan penipuan selama ia ditahan. Inilah yang menjadi tempat tinggal setan dengan malaikat-malaikat jahat 1000 tahun lamanya. Kegiatannya terbatas kepada dunia ini. Ia tidak boleh berhubungan dengan dunia-dunia lain, tidak boleh menggoda dan menyusahkan mereka yang tidak pernah jatuh. Dalam pengertian inilah ia dikatakan dirantai. Tidak ada lagi orang yang masih tinggal hidup. Kepada siapa ia dapat menjalankan kekuasaannya? Ia sama sekali terputus dari pekerjaan penipuan dan pembinasaan yang selama berabad-abad telah menjadi kesukaannya. Keempat, bentuk penipuan setan selama ia ditahan selama 1000 tahun adalah setan mengklaim dirinya memiliki kebenaran. Mujizat-mujizat yang dahsyat berasal dari dirinya dan seluruh dunia bertobat dan berjalan selaras dengan undang-undang hari Minggu. Orang jahat menyatakan bahwa mereka memiliki kebenaran, bahwa mujizat-mujizat ada di antara mereka, bahwa malaikat-malaikat surga berbicara dengan mereka dan berjalan bersama mereka, bahwa kuasa besar dan tanda-tanda serta keajaiban-keajaiban dilakukan di antara mereka, dan bahwa inilah masa 1000 tahun atau milenium, sementara yang mereka sudah harap-harapkan begitu lama. Seluruh dunia bertobat dan berjalan selaras dengan undang-undang hari Minggu. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.